Perkenalkan, nama saya Cisya Rika Adrilia Brustepu. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi penting yang saya dapat dari buku, yaitu untuk memenuhi tugas Critical Book Review atau CBR saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Buku utama atau buku pertama yaitu ini, yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Project Citizen karya dari Dr. Osbert Sinaga, MSI, dan IP Gandama, SPD, MPD. Dan buku kedua yaitu atau buku pembanding yaitu ini adalah buku pembanding yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan karya Sri Suning Kusmawardani. Pada buku pertama dijelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai hakikat PKN. PKN tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap seperti tanggung jawab, sikap demokratis, serta sikap rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian dijelaskan juga tujuan PKN, yaitu untuk membentuk warga negara yang cerdas, mampu berpikir kritis, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam buku ini juga dijelaskan 3 komponen penting PKN, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mengetahui, tetapi juga mampu bertindak dan berperilaku sebagai warga negara yang baik. Selain itu, di buku ini juga dibahas mengenai landasan PKN, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Buku ini juga menjelaskan perkembangan PKN di Indonesia, mulai dari civic kemudian menjadi pendidikan moral Pancasila sehingga sekarang menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya dibahas tentang tantangan PKN di era modern, seperti penyebaran hoaks, rendahnya kesadaran moral, serta pengaruh perkembangan teknologi. Yang terakhir, di buku ini juga dijelaskan bahwa PKN memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan, terutama pada menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Lanjut, di buku pembanding, di pembanding ini dijelaskan materi menggunakan bahasa yang lebih sederhana, dan di buku ini juga dijelaskan dikaitkan dengan kondisi nyata. Pertama, dijelaskan bahwa PKN bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, serta memiliki rasa kebangsaan. Selanjutnya juga ditekankan bahwa di era globalisasi, seseorang tidak hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga harus mampu menjadi warga global. Buku ini juga menjelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara yang harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai sumber PKN, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. Artinya, PKN berasal dari sejarah perjuangan bangsa, kehidupan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Buku ini juga membahas perkembangan PKN dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang, yang menunjukkan bahwa PKN terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, dibahas juga mengenai tantangan PKN seperti globalisasi, demokrasi, dan perkembangan teknologi. Terakhirnya, buku ini juga menekankan pentingnya PKN dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan di masa depan, sama seperti buku utama tadi, juga untuk masa depan atau tantangan bonus demografi di tahun 2045. Selesai sudah penjelasan dari kedua materi dalam buku tersebut. Dari kedua buku tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Perbedaannya, di buku utama lebih lengkap dan mendalam, sedangkan buku pembanding lebih sederhana dan mungkin lebih mudah untuk dipahami. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Sekiranya dapat dimengerti, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.